Selamat datang kembali di Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Masih dengan menceritakan sebuah film inspiratif bertema balap mobil, film kali ini merupakan kelanjutan dari film sebelumnya, yaitu tentang mobil bernama Herbie yang memiliki kesadarannya sendiri. Pemuda yang bernama Pete adalah keponakan dari Douglas, pemilik dari Herbie. Bersama temannya yang bernama Davey, dia ingin mengambil mobil itu yang diberikan oleh pamannya. Tiba-tiba muncul anak kecil bernama Paco, yang menawarkan diri untuk menunjukkan jalannya. Dia terlihat baik, bahkan tidak memintanya uang sedikit pun. Saat ini Pete sudah ada di sebuah bengkel, di mana Herbie dititipkan di sini. Baru pertama kali melihat, Pete tidak percaya bahwa mobil itu pernah memenangkan balapan di kompetisi internasional. Ketika akan membayar jasa bengkelnya, ternyata dompet milik Davey hilang. Mereka baru sadar, jika anak sebelumnya lah yang mencurinya. Tentu saja mereka tidak tinggal diam, dan ingin langsung mencarinya. Tidak jauh dari tempat itu, konglomerat bernama Tuan Prindle mendapatkan foto film dari sebuah tempat peninggalan sejarah. Shepard yang membawanya berkata, bahwa tempat itu belum diketahui oleh negara, dan di sana terdapat artefak kuno yang harganya pasti sangat mahal. We're in business. Mereka pun sepakat untuk bekerja sama menemukannya, dengan petunjuk film tersebut. Saat keluar tiba-tiba Paco muncul di sana, untuk menawarkannya bantuan mengangkat tasnya. Tentu saja ini hanyalah trik darinya, dengan tujuan mengambil dompet dari mereka. Pete yang sebelumnya mencari, akhirnya berhasil melihat Paco, yang sedang memeriksa barang curiannya. Mengetahui sudah ditemukan, dia pun langsung lari dengan kencang. Bagi Paco yang seorang pencuri, tentu dia memiliki kemampuan untuk melarikan diri yang sudah teruji. Dia bahkan mampu bersembunyi dengan tenang, sehingga Pete dan Davey kehilangan jejaknya. Polisi bahkan tidak mencurigainya, karena Paco masih kecil. Merasa sudah aman, Paco ingin mengumpulkan semua uang yang dia dapat. Sayangnya lagi-lagi Pete melihatnya, dan sudah mengepungnya, sehingga Paco tidak bisa lari lagi. Karena masih kecil, Pete hanya meminta dompetnya kembali, dan tidak memperpanjang masalah ini. Di waktu yang sama akhirnya Shepard sadar, bahwa dompet yang berisi film itu sudah dicuri. Mengingat bahwa anak kecil sebelumnya adalah pelakunya, mereka pun langsung mencari, yang akhirnya melihatnya. Bergegas Paco pun langsung lari, sebelum tertangkap untuk kedua kali. Karena mereka sudah melaporkannya ke polisi, Paco harus bisa segera melakukan sesuatu untuk bersembunyi. Ketika melihat seorang ibu-ibu berbadan besar, dia terpikirkan sebuah ide, yaitu bersembunyi di belakang tubuhnya itu, agar polisi tidak bisa melihatnya. Kini Paco sudah berpindah tempat dan masuk ke sebuah toko. Polisi juga masuk ke sana, namun tidak menyadari jika Paco bersembunyi di dalam keranjang. Herbie yang sudah lama tertidur, kini kembali bangun karena penasaran dengan apa yang dilakukan Paco. Dia pun sampai mendekat ke sana, dan ingin mengetahuinya lebih jauh. Melihat mobil itu membukakan bagasinya sendiri, dengan cepat Paco berpikir untuk masuk ke sana. Ternyata Herbie membantunya, bahkan Pete sendiri tidak menyadarinya. Sialnya Tuan Prindle melihatnya, oleh karena itu Herbie dengan cepat langsung menancap gasnya. Di dalam mobil Pete dan temannya bingung, mobil ini bisa bergerak sendiri. Kini dia percaya dengan cerita dari pamannya, jika mobil ini hidup dan bisa membantunya memenangkan balapan. Akhirnya dompet yang dibuang Paco sudah ditemukan polisi. Namun film yang disimpan di dalamnya sudah menghilang. Mereka akan terus mencari anak itu, bagaimanapun caranya. Saat ini Herbie akan dibawa Pete, menaiki sebuah kapal pesiar. Tentunya Paco juga masih bersembunyi di dalam, yang akan membawanya ke Brazil. Kapten dari kapal itu bernama Kapten Blythe, yang suka bercerita tentang kehebatan dirinya di masa lalu. Bahkan cerita itu sangat berapi-api, sehingga beberapa yang mendengarnya malah ketakutan. Namun diam-diam salah satu penumpang di sana yang bernama Bibi Louis, malah jatuh hati padanya di pandangan pertama. Dia naik kapal ini bersama keponakannya, yang bernama Melissa. Menyadari dia tidak pernah pacaran, Bibi Louis ingin mencarikannya pasangan di tempat ini. Melihat dua pemuda yaitu Pete dan temannya, Bibi Louis mempersilahkan mereka untuk duduk bersama. Tentu saja tujuannya adalah menjodohkan Melissa dengan salah satu darinya, yaitu Pete. Sayangnya, ketertarikan dua orang itu berbeda. Pete menyukai mobil dan balapan,
sedangkan Melissa yang akan menjadi dokter lebih tertarik pada arkeologi. Di lain tempat, salah satu petugas kebersihan sedang ingin makan di dekat Herbie. Tanpa dia sadari, Paco yang ada di bagasinya melihat itu, dan mengambil makanannya. Orang itu sampai bingung, karena tidak ada seorang pun di sini. Namun dia akhirnya menyadari, bahwa ada seseorang yang bersembunyi di dalam mobil itu. Bahkan Herbie yang bergerak karena ingin menyelamatkannya, membuat orang itu makin kaget. Dia pun langsung memanggil petugas lainnya, untuk menangkap mobil itu. Sayangnya meskipun Herbie sudah dikepung, dia bisa langsung melarikan diri, dengan merusak semua yang ada di sana. Karena kekacauan makin besar, Kapten Blythe juga langsung dikabari, untuk datang dan membereskannya. Dia yang awalnya berani, akhirnya takut setelah melihatnya. Untung saja mereka sudah membuat jebakan, dan berhasil menangkap Herbie. Bahkan biang keladi dari masalah ini yaitu Paco, akhirnya juga sudah ditemukan. Kapten langsung memanggil Pete sebagai pemilik dari mobil itu, untuk membahas kerugian yang diakibatkan mobilnya. Sayangnya Pete tidak memiliki banyak uang, sehingga mereka harus menemukan solusi untuk mendapatkannya. Davy teringat, jika Bibi Louise adalah orang kaya, dan ingin meminta bantuannya. Mengetahui dia sedang mencarikan jodoh keponakannya, Davy menyarankan Pete untuk mendekati Melissa. Tanpa disangka Melissa langsung luluh, dan menganggap bahwa Pete benar-benar suka dengannya. Melihat itu Bibi Louise sangat puas, sehingga mau untuk membayar denda yang diberikan kapten, bahkan menjadi sponsor balapannya. Namun setelah pesta itu Pete merasa bersalah, karena sudah membohongi Melissa. Suatu saat dia akan berkata jujur, jika masalahnya sudah selesai. Di kapal yang sama, Paco yang sudah tertangkap saat ini dikurung. Karena tidak mengetahui nama dari Herbie, Paco akhirnya menamainya Ocho. Herbie merasa kasihan padanya, dan ingin melakukan sesuatu. Lagi-lagi petugas kebersihan sebelumnya melihat Herbie, mengambil kunci dari ruang tahanan, dan memberikannya pada Paco. Tanpa menunggu lama dia kembali mengabari seluruh petugas di sana, dan tidak akan membiarkan Paco bebas begitu saja. Herbie pun langsung membawa Paco bersamanya, bahkan sampai menggunakan elevator di sana. Kapten Blythe yang masih asik bercerita dengan penumpangnya, tidak menyangka bahwa Herbie tiba-tiba muncul di sana. Sorry. Sudah kehilangan kesabaran, paginya Kapten Blythe ingin melenyapkan mobil itu. Walaupun Bibi Louise memohon untuk memaafkannya, Kapten Blythe menolak permintaannya, karena kesalahan dari mobil itu sudah terlalu banyak. Dengan aba-abanya, seluruh petugas langsung membuang Herbie ke laut, dan disaksikan oleh banyak orang. Di sana yang paling sedih adalah Paco, karena kehilangan sahabat satu-satunya. Ketika kapal itu berlabuh sebentar, seluruh penumpang yang memiliki hubungan dengan Herbie dikeluarkan dari sana. Merasa bersalah sudah melibatkan Bibi Louise, akhirnya Pete berkata jujur, bahwa sebelumnya dia hanya berpura-pura mendekati Melissa. Bibi Louise dapat memahami itu, tetapi Melissa yang tidak sengaja mendengarnya langsung sakit hati, dan pergi begitu saja. Di tempat itu akhirnya Tuan Prindle menemukan Paco, yang langsung lari ketika melihatnya. Dia tahu hal buruk akan terjadi, jika berhasil ditangkap. Tanpa mereka semua sadar, di sana petugas di pelabuhan melihat sebuah mobil mengambang, yang ternyata adalah Herbie. Mereka pun membiarkannya lewat, dan tanpa disangka takdir mempertemukannya kembali dengan Paco. Tentu saja Paco ingin menyelamatkannya, yang sudah akan tenggelam. Dia bahkan meminta tolong pada penduduk sekitar, untuk membantunya mengangkat Herbie dari sana. Mereka pun berhasil, namun melihat kondisinya yang mengenaskan, Paco mengira bahwa Herbie sudah tiada. Dia pun memberikannya pemakaman yang layak, sebelum pergi meninggalkannya. Penduduk sekitar berpikir, besi dari mobil rongsok tersebut masih bisa dijual. Mereka pun datang kembali sambil membawa alat, yang ternyata Herbie masih hidup. Paco sangat senang, karena sahabatnya itu belum tiada. Mengetahui apa yang ingin dilakukan para penduduk itu, Paco pun berniat pergi. Herbie membawanya ke tempat yang jauh, agar Paco terhindar dari bahaya. Mereka terus berkeliling, untuk setidaknya menemukan sebuah tempat yang aman. Paco sangat bersyukur, karena dia memiliki sahabat seperti Herbie. Dia memiliki ide untuk menghasilkan uang,
yaitu menjadikan Herbie mobil taksi. Tiba-tiba Tuan Prindle sudah ada di sana, dan langsung menanyakan soal film miliknya yang masih dia bawa. Paco beralasan bahwa film itu dia masukkan ke dompet lain, yaitu korban sebelumnya. Dia pun diberi kesempatan untuk mengambilnya, yang saat ini Pete dan Davy bekerja di sebuah tempat makan. Paco langsung muncul dan meminta maaf atas perbuatannya dahulu. Karena wajahnya menunjukkan kesedihan yang mendalam, Pete tidak tega melihatnya. Fine, kid, no hard feeling. Namun ketika Paco pergi, Pete baru menyadari jika kali ini dompetnya yang dicuri. Dia bahkan melihat Herbie ternyata juga ada di sini, yang membawa Paco pergi. Mereka tidak pergi ke tempat Tuan Prindle, sehingga langsung dikejar. Di sana Kapten Blythe mengira Herbie adalah taksi, dan ingin menyewanya. Bibi Louise juga berpikir hal yang sama, dan mereka berdua malah masuk bersama. Kini Paco berpura-pura menjadi sopirnya, dan semoga tidak ketahuan. Sayangnya Tuan Prindle sudah ada di belakang, sehingga Herbie langsung menancap gasnya. Akhirnya Kapten Blythe sadar bahwa sopirnya itu adalah Paco, dan ingin keluar dari sini. Di jalan itu saat Melissa sedang menggambar, tanpa sengaja dia juga melihat mereka. Ditambah Pete juga ada di sana. Akhirnya Melissa ingin memberhentikan salah satu bus untuk mengejarnya. Dia bahkan sampai membelinya, agar bisa langsung digunakan. Saat ini semua yang ada di mobil Herbie tidak mengetahui, mereka akan dibawa kemana. Tuan Prindle juga masih mengejarnya, sehingga Herbie tidak bisa berhenti. Dia memasuki sebuah tempat, di mana akan diadakan adu banteng. Herbie mencoba masuk dan bersembunyi, agar Tuan Prindle mengira bahwa mereka sudah jauh ke dalam. Disitulah saatnya Herbie membalas, dengan mendorong mobilnya sampai memasuki arena, bahkan membuat marah bantengnya. Tuan Prindle menyadari, sesuatu yang buruk akan terjadi. Apalagi Matador di sana tidak terima, kemudian melempar kainnya pada mobilnya. Banteng itu langsung bersiap, dan bahkan menumbuk mobilnya sampai terguling. Tidak ada yang bisa dia lakukan, sehingga langsung lari dari sana. Penonton tidak terima pertunjukannya diganggu, sehingga langsung melemparinya. Namun semua yang di dalam tidak bisa berbuat apa-apa, karena Herbie sendirilah yang mengendalikannya. Herbie bahkan bergerak dan merebut kain dari Matadornya, untuk melakukan sesuatu. Banteng di sana yang sudah sangat marah, tentu langsung menabrak Herbie bertubi-tubi. Mereka yang di dalamnya sudah pasrah, jika sesuatu terjadi padanya. Disinilah akhirnya Herbie menunjukkan kemampuannya, sebagai satu-satunya mobil yang menjadi Matador. I can't believe this. Dengan kainnya dia memancing banteng itu menyerang, yang ternyata bisa dihindarinya. Kemampuannya menjadi Matador bahkan tidak kalah, dengan para profesional yang ada di sini. Kini penonton berbalik mendukungnya, setelah memperlihatkan aksi yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Kapten Blythe tidak menyangka, mobil yang dia buang kini menolongnya. Paco bahkan ikut membantu, agar pertunjukan ini menjadi semakin menarik. Para penonton sangat puas melihatnya, dan mereka ingin memujinya dari dekat. Kapten Blythe belum pernah dikagumi orang sebanyak ini, sehingga merasakan kegembiraan yang luar biasa. Sayangnya Tuan Prindle masih ada di sana, dan ingin menangkap Paco. Tetapi Paco menyadari, sehingga dia langsung kabur bersama Herbie. Di dalam mobil Paco tidak mengerti, kenapa orang itu sangat menginginkan film ini. Dia tidak menyadari, bahwa saat ini Tuan Prindle menggunakan pesawat untuk mengejar. Dia terus membuntuti, dan menunggu kesempatan untuk menangkapnya. Di lain tempat, Melissa dan lainnya masih ada di dalam busnya. Mereka akhirnya melihat Bibi Louise dan Kapten Blythe, yang ditinggalkan Herbie. Namun karena bus itu sudah tua, perjalanan mereka kembali tertunda. Kapten Blythe bahkan merasa cemas, jika kapalnya akan segera pergi meninggalkannya. Dia hanya bisa pasrah, dan terus mengikuti rombongan ini. Di kesempatan itu Pete meminta maaf pada Melissa, karena sudah mempermainkan perasaannya. Look, I led you on, I apologize. Tentu saja tidak semudah itu dia memaafkan, dan biarlah waktu yang akan menjawabnya. Namun tidak ada waktu untuk memikirkan itu semua, karena bus ini sudah benar-benar tidak kuat, bahkan semua bagiannya rontok satu persatu. Di lain tempat ketika Paco sedang beristirahat, tiba-tiba seseorang datang memberitahu, bahwa di dalam bar ada pelanggan yang membutuhkan taksi. Sialnya itu adalah jebakan dari Tuan Prindle, untuk menangkap Paco. Dia pun langsung membawanya,
menggunakan pesawat sebelumnya. Herbie terlambat menyadari dan mengejarnya dari belakang. Tetapi pesawat itu sudah lepas landas, sehingga Herbie kehilangannya. Untung saja rombongan dari Kapten Blythe juga sampai di desa itu, sehingga Herbie memanggil mereka semua. I know something terrible's happened to him. Come on. Bibi Louise tidak melihat Paco bersamanya, dan merasakan sesuatu yang buruk. Berkat bantuan film itu, saat ini Tuan Prindle berhasil menemukan lokasi dari artefak yang diincarnya. Benda itu adalah emas murni yang diukir oleh peradaban di masa lampau, dan akan menjualnya dengan harga mahal. Karena sudah tidak berguna, Paco akhirnya ditinggalkan di tempat ini sendirian. Dia pun sangat ketakutan, dan mengira bahwa hidupnya akan berakhir. Tidak jauh dari tempat itu, Herbie bersama lainnya terus mencari Paco. Mereka hanya mengikuti insting dari Herbie, yang akhirnya berhasil menemukannya. Artefak yang dicuri itu langsung Paco beritahukan, dan mereka tidak akan membiarkannya begitu saja. Herbie langsung mendatanginya, dan bahkan memasukkannya ke dalam bagasinya. Kini mereka bahkan harus menyamar, untuk menuju ke tempat profesor arkeolog. Bibi Louise akan memanggil polisi, dan Kapten Blythe mencari jalan ke kapalnya. Sayangnya ketika artefak itu akan diserahkan, Tuan Prindle sudah ada di sana. Karena menggunakan senjata mereka tidak bisa melawan, sehingga artefak itu dengan mudah dibawa pergi. Di luar ketika Paco menunggu sambil menjual pisangnya, dia mendengar suara baling-baling dari pesawat itu. Bersama Herbie dia bergegas menuju ke sana, dan melihat Tuan Prindle akan pergi sambil membawa artefaknya. Paco, what are you gonna do? They're taking the gold! Herbie langsung melemparkan seluruh pisang miliknya, untuk membuat mereka terpeleset. Melihat kedua rekannya kesulitan, Shepard juga turun untuk membantunya. Mereka tidak peduli dengan semua pisang ini, asalkan bisa membawa artefaknya. Herbie tidak ingin tertinggal untuk kedua kali, sehingga dia bergegas mengejar pesawat itu. Dia akhirnya semakin mendekat, dan dengan kap mobil miliknya, ekor dari pesawat itu berpindah posisi. Namun usahanya ini tidak cukup, sehingga mau tidak mau Herbie menabrakkan dirinya pada bagian belakangnya, sampai bengkok. Sekarang pesawat itu hanya dipermainkan oleh Herbie, yang akhirnya bagian belakang itu benar-benar terputus. Ketika penjahat itu akan melarikan diri, Bibi Louise juga sudah membawa polisi untuk mengejarnya. Don't quit now! You can do it! Mereka sudah tidak ada harapan lagi, bahkan baling-balingnya juga ikut terlepas. Akhirnya artefaknya berhasil diamankan, bersama dengan Tuan Prindle. Sesuai janjinya, Kapten Blythe membawa mereka kembali ke kapalnya, sebagai ucapan terima kasih. Pete akan tetap mengikuti kompetisi balapan, karena dia bahkan mendapatkan rekan baru, yaitu Paco. Mereka semua sudah tidak sabar, melihat aksi berikutnya dari Herbie, dan film pun berakhir sampai di sini. Seringkali perjalanan hidup yang kita rencanakan, tidak sesuai dengan apa yang dijalani. Namun tetaplah berjuang, karena jalan takdir kadang saling mempertemukan, dengan orang-orang yang sejalan dengan kita. Semoga penonton sekalian menikmatinya. Dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya. Like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di film menarik berikutnya.